kemudian diberi nama yang dalam istilah Islam disebut tafaulan. Tafaulan itu berharap-harap agar dengan nama yang baik itu anak itu menjadi orang yang baik, menjadi seorang yang saleh dan menjadi seorang yang pemimpin. Banyak orang yang memberi nama kepada anaknya niatnya baik, tapi yang terjadi tidak baik. Misalkan diberi nama Mulyono, sesungguhnya nama Mulyono itu baik. Orang tua punya harapan agar orang itu menjadi orang yang mulia, orang yang memiliki karomah insaniyah. Karomah insaniyah itu adalah prinsip kemuliaan dan kemuliaan manusia sebagai makhluk yang utama. Jadi nama Mulyono itu baik. Tapi karena kemudian dalam perjalanannya sering sakit, lelarangan dan sebagainya, lalu orang tua punya keinginan, wah anak ini tidak kuat diberi nama Mulyono, maka lalu diganti dengan Budiarjo. Nama Budiarjo juga baik karena itu mengandung makna bahwa anak yang akan dilahirkan, yang sudah dilahirkan itu anak yang diharapkan memiliki al-akhlakul karimah. Nah, saya tidak tahu dalam perjalanannya menjadi baik apa tidak. Ini sekedar contoh saja, karena nama itu merupakan sesuatu yang penting. Lalu tentu kita sebagai orang tua harus memberi nama kepada anak itu nama-nama yang baik. Nama yang baik tidak harus berasal dari bahasa Arab. Karena kalau ada orang yang belum paham bahasa Arab, memberi nama anak dengan bahasa Arab lalu keliru, maka itu juga akan punya akibat yang tidak baik. Bisa memakai nama bahasa Jawa, asal nama yang diberikan itu nama yang baik. Misalkan Selamat, misalkan Raharjo, dan lain-lain sebagainya. Ini namanya tafaulan. Tafaulan itu memberi nama kepada anak dengan nama yang baik agar anak itu menjadi orang yang baik. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, hak yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak, yaitu wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata, memberikan kepada anak itu sebuah pendidikan, memberikan kepada anak ruang pendidikan, dididik, dipilihkan sekolah yang baik, sekolah yang bermutu, sekolah yang berkualitas, sekolah yang memiliki kurikulum dan sistem pendidikan yang sudah bagus, yang diharapkan melalui pendidikan di sekolah itu anaknya itu akan menjadi anak yang baik. Kita sekarang melihat banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam yang baik, yang bermutu, yang berkualitas, yang dengan memasukkan anak ke lembaga pendidikan Islam yang baik itu diharapkan perkembangan anak
dari segi akhlak moral baik, dari segi budi pekerti baik, dari segi intelektual baik, kemudian untuk meniti masa depan yang panjang dan jauh ini mereka akan mendapatkan pembekalan keilmuan, akhlak moral, budi pekerti yang baik. Wa yu'allimuhul kitab wal hikmah, tetapi juga diberikan kepada anak itu pendidikan kitab. Maksudnya pendidikan kitab itu pendidikan agama, sehingga kalau kita merasa khawatir anak kita itu terlantar dari segi pendidikan agamanya, maka titipkanlah kepada lembaga-lembaga pendidikan yang berkualitas, yang di situ diajarkan ilmu pengetahuan umum, tetapi juga diberikan ilmu pengetahuan agama. Misalkan kalau di Muhammadiyah itu ada madrasah mu'alimin dan mu'alimat Muhammadiyah. Ada juga madrasah-madrasah di luar Muhammadiyah, banyak SDIT, SMPIT, SMAIT dan sebagainya. Dan saya yakin dan saya dengar, alhamdulillah keluarga besar Masjid Al-Furqan ini sudah menyadari hal ini, sehingga sebagian putra dan putri Bapak sudah diserahkan kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah maupun sekolah-sekolah Islam yang lain. Tentu diharapkan melalui penyerahan kepada lembaga seperti itu, ke depan putra putri cucu bapak ibu menjadi manusia-manusia yang unggul, baik dari segi intelektualitas maupun dari akhlak, budi pekerti dan moralnya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, Rasulullah memberikan tuntunan kepada kita, orang-orang Muslim itu, yaitu memberikan kepada anak-anaknya itu nafkah yang halal dan thayyib, wa yarzuquhu wa alla yarzuquhu illa thayyiban, dan tidak memberikan rizki, nafkah, pangan, makanan kepada anak-anaknya itu kecuali makanan rizki yang halal dan thayyib. Halal bagus, akan lebih bagus kalau halal dan thayyib. Halal itu dari sisi agama boleh, tetapi tidak mesti yang halal itu thayyib. Banyak makanan-makanan halal tapi tidak thayyib karena tidak mengandung nilai-nilai gizi yang berkualitas. Maka sebaiknya diberikan makanan yang halal dan thayyib, diberikan rezeki yang halal dan thayyib. Oleh karena itu, kita ingat kepada hadis Nabi yang lain yang memberitahukan kepada kita ada 4 hal yang ketika nanti anak Adam itu berhadapan sebelum dilakukan hisab di hadapan Allah akan ditanya 4 hal. Pertama, yaitu ditanya tentang usianya, sejauh mana usia itu digunakan untuk hidup. Yang kedua, ditanyakan tentang jasadnya, selama ini jasadnya menjadi rapuh, menjadi rusak itu untuk apa saja. Lalu yang ketiga, ditanya tentang ilmunya. Ilmunya selama ini diperoleh
memperoleh untuk apa saja, tetapi juga yang terakhir ditanya tentang hartanya. Hartanya itu diperoleh dari mana, dengan cara apa, dan diperuntukkan untuk apa. Oleh karena itu para hadirin, yang ketiga dari pesan Rasulullah SAW itu amat sangat penting, memberikan anak rizki yang halal dan thayyib. Lalu pesan yang terakhir, wa yuzawwijuhu idza adraka, mencarikan jodoh untuk anaknya ketika anak itu sudah mencapai usia nikah. Jangan dibiarkan anak mencari jodoh sendiri. Memang pilihan itu hak anak, tetapi orang tua juga punya kewajiban untuk mengarahkan agar anak itu memilih calon suami atau calon istrinya mereka-mereka yang memenuhi 4 kriteria sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tungkahul mar'atu li arba'in, dinikahinya wanita itu karena 4 hal. Yang pertama, li jamaliha, karena kecantikannya. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya, nasabnya, genetiknya. Lalu yang ketiga adalah karena kekayaannya. Kekayaan artinya sejauh mana kemampuan dari calon istri atau calon suami itu dalam hal keharta bendaan. Lalu yang terakhir karena agamanya. Maka Rasulullah kemudian menutup sabdanya itu, fadfar bidzatiddin, hendaklah kamu lebih memilih faktor pilihan agama. Karena kalau anak kita memilih seorang pria, seorang perempuan karena hanya ketampanannya dan hanya karena kecantikannya, sementara agamanya minim sekali. Agama yang dimaksud itu tentu tidak sekedar pengetahuan agama, tapi budi pekerti, akhlaknya, moralnya. Oleh karena itu, maka Rasulullah mengatakan, fadfar bidzatiddin, hendaklah kamu lebih memilih faktor pilihan agamanya. Karena dengan agama, seorang yang cantik, seorang yang tampan akan menjadi orang yang bagus. Tetapi sebaliknya, orang yang tampan, orang yang cantik, tapi minim agamanya, minim dari segi moral dan akhlaknya, maka tentu itu merupakan sebuah pasangan yang belum sempurna. Begitu juga kekayaan. Kekayaan sah. Memilih seorang calon jodoh yang cukup hartanya, berlebih hartanya, itu sah-sah saja. Tetapi kekayaan yang tidak dilandasi oleh nilai-nilai agama, maka kekayaan itu akan membuat seseorang itu bisa terkena fitnah karena tidak mampu membelanjakan, mentasarrufkan hartanya itu untuk kepentingan fisabilillah. Begitu juga memilih karena keturunan, sah-sah saja, faktor genetik sah-sah saja, tetapi juga harus diperhatikan karena faktor agama, sehingga unggul nasabnya tapi juga unggul agama. Begitulah para hadirin apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi,
mudah-mudahan kita semua dalam rangka mendidik generasi kita agar menjadi generasi unggul itu bisa menjadikan tuntunan Quran dan tuntunan Rasul itu menjadi panduan. Dan ini tentu merupakan tanggung jawab dan pekerjaan kita, terutama bagi orang-orang tua yang punya anak-anak, punya cucu dan sebagainya, sejak awal agar dipikirkan untuk memenuhi 4 hal yang harus diberikan kepada anak oleh orang tua. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan ini, dan saya akhiri dengan ucapan nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.